ketika kita bekerja, maka prioritaskan dulu apa yang pengen kita capai seperti itu. Kalau memang kita pengen mencapai dalam sebuah pekerjaan adalah karir, maka bekerjalah yang bersungguh-sungguh. Kalau memang teman-teman bekerja hanya sekedar buat sampingan, maka teman-teman juga harus bisa mencari opsi lain dari pekerjaan tersebut. Selamat datang di podcast Progresif Asa. Bersama saya, Ryan Oliver Daus, yang akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Tentunya kita akan membahas topik yang masih hangat diperbincangkan ketika kita sudah mulai mengakhiri masa perkuliahan ataupun masa sekolah, yaitu topik yang akan nantinya kita bahas berkaitan dengan dunia kerja maupun dunia karir nantinya. Tentunya di sini saya sudah sendiri bersama pemateri yang nantinya ataupun narasumber yang nantinya akan memberikan pengalamannya berkaitan dengan dunia kerja ataupun dunia karir yang sudah dialaminya. Tentunya narasumber kita kali ini tidak hanya memiliki banyak sekali pengalaman, tidak hanya aktif di organisasi, tetapi juga memiliki banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan. Sebelumnya, Assalamualaikum Mas Givari. Gimana kabarnya Mas? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan ya untuk waktunya, untuk kabarnya alhamdulillah baik Mas. Oke, jadi kalau teman-teman boleh tahu, Mas Givari ini adalah salah satu aktivis muda yang banyak mengikuti organisasi dan sampai saat ini juga masih aktif dalam berorganisasi. Oke, mungkin kita langsung masuk aja Mas ke pertanyaan pertama yang berkaitan dengan dunia karir ataupun dunia kerja. Nah, menurut Mas Givari nih Mas, ada nggak sih kunci utama untuk kita memasuki dunia kerja Mas, supaya nantinya kita bisa sukses ketika memasuki dunia kerja? Ini pertanyaan yang cukup menarik ya Mas. Okay. Kalau dari aku sendiri terkait dengan kunci utama ketika memasuki dunia pekerjaan, yang paling penting itu adalah yang pertama adalah skill seperti itu. Menjadi mahasiswa kan tentunya teman-teman sudah muak sekali dengan teori-teori seperti itu. Dari semester 1 sampai 8 kan biasanya full teori seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau di semester 5 dan semester 6 itu ada matkul, magang, dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali harus teman-teman siapkan ketika teman-teman memasuki dunia pekerjaan seperti itu. Karena dalam dunia nyata, teori dan juga skill itu harus saling beriringan seperti itu. Apalagi terutama terkait dengan skill. Kalau selama kuliah kan kita lebih mengarahkan ataupun mendapatkan ilmu yang bersifatnya cuma sekedar teori. Namun nanti setelah kita lulus kerja, tentunya ilmu yang paling bisa kita terapkan adalah skill ataupun secara langsung seperti itu. Hard skillnya, kalau kuliah itu soft skillnya, kalau setelah kerja teman-teman harus bisa menerapkan hard skill dari ilmu tersebut seperti itu. Jadi paling utama adalah teman-teman persiapkan terkait dengan hard skillnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, ini menarik sekali teman-teman pembahasan mengenai persiapan dunia kerja. Jadi tidak hanya teori saja yang perlu diterapkan, tetapi nantinya bakal ada hal-hal yang teman-teman terapkan ketika mulai memasuki dunia kerja. Oke Mas, kalau misalkan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan, akan menyinggung sedikit dengan kehidupan pribadi ya Mas. Bagaimana caranya Mas itu menyeimbangkan antara kehidupan pribadi Mas dan juga dunia kerja? Oke, kalau terkait dengan bagaimana cara mengimbangkan kehidupan pribadi dan dunia kerja, yang pertama adalah skala prioritas seperti itu. Biasanya kan teman-teman ketika pengen melakukan sebuah pekerjaan itu kan ada skala prioritasnya juga. Misal ada yang bekerja karena memang faktor kebutuhan keluarga, kemudian ada juga yang pengen menitis karir dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bekerja itu karena memang dia pengen mencari penghasilan biar kehidupannya bisa terpenuhi dan juga bisa berjalan seperti itu. Jadi yang pertama harus bisa bikin planning terlebih dahulu. Kerja itu buat apa seperti itu. Kemudian pekerjaan itu kan sebuah kebutuhan manusia. Semua manusia itu pasti bekerja seperti itu. Dan semua manusia pasti pengen menghasilkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Nah, maka dari itu ketika kita bekerja, maka prioritaskan dulu apa yang pengen kita capai seperti itu. Kalau memang kita pengen mencapai dalam sebuah pekerjaan adalah karir, maka bekerjalah yang bersungguh-sungguh. Kalau memang teman-teman bekerja hanya sekedar buat sampingan, maka teman-teman juga harus bisa mencari opsi lain dari pekerjaan tersebut. Kan banyak sekarang mahasiswa yang belum lulus tapi dia juga sudah memiliki pekerjaan seperti itu. Bahkan ada yang sudah lulus baru bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu pilihan masing-masing seperti itu. Namun yang paling penting di era sekarang adalah tentukan dulu skala prioritasnya dari teman-teman itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kehidupan dan juga dunia kerja, itu tentunya dimulai dari skala prioritas. Jadi
apa sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Oke, sobat Posakes, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini berkaitan dengan keterampilan. Dari sekian banyak keterampilan yang kita siapkan, sekiranya Mas Givari, menurut Mas Givari, ada nggak Mas keterampilan yang memang yang benar-benar butuh ketika nantinya akan memasuki dunia kerja? Oke. Kalau dari sudut pandang saya, selama saya dinyatakan lulus dan bekerja, tentunya ada kayak gitu, karena memang setiap pekerjaan, setiap perusahaan itu pasti punya kualifikasi masing-masing seperti itu. Semisal saya ambil contoh seperti itu, saya bekerja di salah satu perbankan seperti itu. Nah, skill yang harus saya kuasai, semisal public speaking, itu terkait dengan soft skill dan lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk hard skill tentunya Microsoft Office, Excel, kemudian ada PowerPoint, Word dan lain sebagainya, itu hal yang wajib dimiliki seperti itu. Kemudian ada juga semisal teman-teman pengen berkonten ataupun bekerja di bagian komunikasi visual dan lain sebagainya, tentunya harus bisa terkait dengan desain grafis, Canva, editor dan lain sebagainya. Jadi skill itu ditentukan lewat teman-teman itu mau bekerja di bidang apa terlebih dahulu seperti itu. Dan setiap bidang perusahaan itu pasti punya kualifikasi pekerjaan masing-masing seperti itu. Jadi punya patokan, punya standarnya sendiri seperti itu. Jadi yang bisa menentukan selain dari perusahaannya adalah teman-teman pengen berkarya di bidang apa terlebih dahulu, baru teman-teman nanti bisa menyeimbangkan antara itu. Dan paling penting di era sekarang itu adalah terkait dengan kemampuan public speaking, terutama dalam bahasa Inggris seperti itu. Selama saya meng-apply beberapa lowongan-lowongan ya, itu tentunya di era sekarang ya, di era 5.0 atau 5.0 itu yang paling penting adalah kemampuan kita untuk internalisasi, terutama dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Jadi perlu dipersiapkan juga terkait kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menyiapkan keterampilan, ketika kita ingin memasuki dunia kerja, tentukan pilihan teman-teman dulu. Ingin berkarir di mana? Ketika teman-teman sudah memantapkan ingin berkarir di mana, teman-teman nanti bisa memulai melatih keterampilan diri teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini mungkin agak sedikit sensitif berkaitan dengan jaringan. Bagaimana sih, Mas, cara kita menentukan jaringan yang baik agar kita nantinya bisa memilih karir yang tepat seperti itu, Mas? Kalau cara menentukan jaringan yang tepat ya, kalau dari saya tadi yang pertama ya, saya kembalikan lagi ke pertanyaan yang awal terkait dengan kebutuhan kita seperti itu. Kita bisa mencari jaringan seluas-luasnya, apalagi kan kita sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa kan tentunya relasi ini kan faktor yang paling penting juga seperti itu. Hal yang paling dasar harus dikuasai seorang mahasiswa adalah bagaimana dia bisa membangun relasi sejauh mungkin, sebaik mungkin dan sebanyak mungkin seperti itu. Nah, jadi terkait dengan jaringan ini tentunya semua orang kan memiliki jaringan masing-masing seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan jaringan itu dengan baik seperti itu. Mungkin kalau kita sekedar kenal dengan orang, itu hal yang cukup mudah. Seperti hari ini mungkin saya bisa kenalan dengan Mas Rehan, sekedar minta kontak WA dan lain sebagainya, itu hal yang cukup mudah lah seperti itu. Karena memang dari kecil juga kita sudah terbiasa untuk melakukan komunikasi face to face ataupun bahkan lewat sosial media. Namun membangun jaringan yang paling susah adalah ketika kita bisa mengenal seseorang, kemudian kita berkolaborasi secara aktif dengan orang tersebut, terutama kolaborasi dalam hal yang outputnya jangka panjang kayak gitu, berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling susah kayak gitu. Jadi ketika kita membangun jaringan, sebisa mungkin kita juga bisa berkolaborasi terhadap jaringan tersebut. Ada, kalau bahasa kerennya itu ada simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Misal saya kenal dengan Mas Rehan punya di bagian, misal punya perusahaan seperti itu. Kemudian karena saya kenal dekat dengan Mas Rehan buka lowongan. Nah, itu bisa menjadi batu loncatan saya buat berkembang di perusahaan Mas Rehan, karena adanya hubungan yang kuat seperti itu. Orang kan kalau semakin kenal, semakin dekat, tentunya akan memprioritaskan orang tersebut kayak gitu. Nggak mungkin kita mempengerjakan orang, harapannya kan yang paling penting itu nyaman. Nah, dari hubungan tersebut kan ketika kita sudah berkomunikasi aktif, memiliki kenyamanan, tentunya itu akan enak buat kedepannya. Jadi buat jaringan itu kalau bisa, yang bisa buat kita berkolaborasi ke depannya kayak gitu. Jangkanya jangka panjang kayak gitu. Oke, sobat Posakes, tadi kan kita sudah membahas terkait karir, kemudian keterampilan, dan juga kita juga sudah membahas terkait jaringan ya, Mas. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang cukup berat
Ini berkaitan dengan kesalahan umum yang nantinya kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh para pencari kerja, Mas. Itu bagaimana caranya kita mengatasi hal itu, Mas? Oke, terkait dengan kesalahan tersebut ya, tentunya kita harus tarik dulu ke belakang seperti itu. Di era sekarang itu locker itu sebenarnya banyak seperti itu. Oke. Saya garis bawah ya, locker itu banyak. Namun banyak juga locker yang nggak sesuai dengan apa yang kita punya seperti itu. Jadi kalau bertanya terkait dengan locker itu sedikit atau banyak, kalau dari aku sebenarnya banyak. Cuma kan setiap locker punya kualifikasinya masing-masing dan nggak mungkin setiap orang bisa masuk dalam kualifikasi tersebut gitu. Misal ada 20 locker dari 20 perusahaan. Nah, misal aku nih dari jurusan manajemen yang berhubungan dengan manajemen, dari 20 itu paling 2 locker, 3 locker dan lain sebagainya. Yang lainnya mungkin beda jurusan dan lain sebagainya. Hal yang paling penting paling perlu kita siapkan ada yang pertama terkait dengan pengalaman dan lain sebagainya. Kalau bisa kita cari pengalaman seluas-luasnya. Ketika magang itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Perindah CV kalian seperti itu. Diisi CV kalian dengan hal-hal yang positif. Misal pengalaman organisasi lah, kemudian ada juga pengalaman magang dan lain sebagainya. Kemudian nanti skill, pelatihan itu juga hal yang paling penting kayak gitu. Mumpung menjadi mahasiswa, diperbanyak mengikuti pelatihan seperti itu. Misal Mas Rehan pengen kerja di kantoran, berarti hal yang paling penting Mas Rehan kuasai kan office. Ikuti pelatihan office dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada pelatihan negosiasi dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita menyiapkan hal di dunia kerja, yang pertama adalah keterampilan terlebih dahulu. Kemudian nanti kan hal-hal teknis lainnya kayak bikin CV, kemudian nanti ada resume, apply dan lain sebagainya, itu bisa menyusul seperti itu. Namun hal yang paling penting adalah terkait dengan pengalaman terlebih dahulu. Jadi kita memang fresh graduate, lulusan baru seperti itu. Namun harapannya kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah bisa diterapkan di perusahaan yang nantinya akan kita apply seperti itu. Oke, Sobat Pusakes, tadi kan kita sudah membahas terkait kesalahan yang mungkin sering terjadi atau sering dialami oleh para pencari kerja. Oke, mungkin sahabat Pusakes yang menonton episode kali ini mungkin banyak diantaranya yang Gen Z ya, Mas. Kalau kita melihat Gen Z itu ketika sudah mulai memasuki dunia kerja, itu itu sering sekali berkaitan dengan kesehatan mental, Mas. Apakah itu bisa dibilang berlebihan menurut Mas sendiri, atau itu memang ada masalah dalam kesehatan mental ya? Oke, kalau terkait dengan kesehatan mental, kita nggak pernah tahu ya mental orang itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita masuki dunia kerja, mental itu juga salah satu hal yang paling berpengaruh seperti itu. Betul. Misal banyak sekali lulusan-lulusan baru yang hari ini mungkin setiap orang kan prosesnya masing-masing. Ada yang mungkin baru lulus kuliah dapat kerja, ada yang mungkin butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun baru dapat kerja. Nah, mental yang berbicara di sini kayak gitu. Bagaimana ketika dia gagal, dia bisa bangkit lagi kayak gitu. Bagaimana ketika dia mendapat omongan dari orang lain, dia masih tetap bisa kuat dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, mental ini juga salah satu hal yang paling memengaruhi generasi Z di era sekarang kayak gitu. Generasi Z di era sekarang kan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti itu, yang dimana kalau bahasa halusnya itu kan mudah baperan ya kayak gitu, mudah gampang termakan omongan orang lain dan lain sebagainya. Yang penting itu tidak melanggar dari koridor kayak gitu. Dalam artian teman-teman ketika nanti setelah lulus itu mau bekerja ataupun nanti mungkin pengen nganggur dulu dan lain sebagainya, atau bahkan susah untuk mendapatkan pekerjaan, mental juga perlu hal yang perlu dikuatkan seperti itu. Nah, cara menguatkan mentalnya dengan mungkin teman-teman sambil belajar, kemudian nanti teman-teman bisa soal ke orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Kemudian jadikan omongan dari orang lain itu sebagai bentuk motivasi dan saran buat teman-teman kayak gitu. Hari ini semisal pakai analogi ya, pohon itu kan ketika berbuah itu kan pasti akan dilempari banyak batu seperti itu. Beda ketika halnya pohon itu tidak berbuah, mungkin dia tidak akan dilempari banyak batu. Nah, artinya ketika teman-teman banyak omongan, banyak kemudian adanya masukan dan lain sebagainya, teman-teman sedang berbuah, sedang ada hal yang teman-teman bangun seperti itu. Nah, untuk membangun hal tersebut, makanya kekuatan mental itu harus tetap tumbuh. Kalau mentalnya saja sudah nggak kuat, down ke depannya itu pasti akan susah kayak gitu. Saya pun seperti itu kayak gitu. Ketika dulu mungkin menjadi mahasiswa, bahkan setelah lulus pun banyak kayak gitu. Apalagi kan bekerja di dunia-dunia yang nyata,
itu mental itu sangat berpengaruh. Kadang kita juga perlu dapat masukan dari bos, kemudian dapat juga dari atasan, pimpinan dan sebagainya. Apalagi yang berproses dari bawah kayak saya seperti itu. Jadi masalah mental itu nggak bisa dipukul rata Mas. Kalau dari saya itu balik lagi ke kemampuan dari diri kita sendiri untuk bagaimana bisa menyikapi terkait dengan apapun yang terjadi seperti itu. Oke, benar sekali sahabat Posakes. Jadi memang ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan diri kita dalam menyesuaikan di tempat kita berada, baik itu di dunia perkuliahan maupun memang di dunia pekerjaan. Oke Mas, ini masih berkaitan dengan Gen Z. Nantinya ketika akan mencari kerja, banyak sekali ramalan yang disampaikan di internet ya Mas, berkaitan dengan Gen Z itu nantinya tidak akan bisa mencari kerja Mas, yang akan digantikan dengan teknologi. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan Mas? Apakah kita harus menguasai teknologi tersebut untuk bisa mencari pekerjaan, atau kita ya sudah mengikuti zaman saja? Oke, ini agak menarik ya, karena memang AI ini kan salah satu hal yang tidak bisa kita hindari di era sekarang seperti itu. Bahkan semua hal itu sudah berhubungan dengan AI kayak gitu. Kalau pertanyaannya kita harus menguasai atau kita harus berdamai dengan keadaan, jawabannya kita harus menguasai kayak gitu. AI itu kan buatan manusia. Betul. Jadi masih bisa kita buat juga kayak gitu. Jangan sampai kita yang dimainkan teknologi, tapi kita harus yang bisa memainkan teknologi. Itu sebuah prinsip kayak gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang belajar menguasai teknologi agar kita tidak kehilangan teknologi seperti itu. Tentunya kalau kita belajar mempersiapkan diri jauh lebih awal kan lebih enak juga buat kedepannya seperti itu. Jadi jadikan teknologi ini sebagai alat pembantu kayak gitu, membantu kita untuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Jangan jadikan teknologi ini sebagai musuh buat kita kayak gitu. Jadi ini yang paling penting. Ketika ditanya AI ini adalah alat pembantu, saya sangat sepakat kayak gitu. Hari ini mungkin minusnya ya, dalam artian pemuda sekarang kan terutama saya pun juga pernah merasakan kayak gitu, malas untuk belajar hal-hal baru kayak gitu terkait dengan kreativitas, inovatif. Sebenarnya kita para pemuda ini kreatif seperti itu, cuma rasa malas untuk melawan rasa malasnya itu masih susah kayak gitu. Kadang kita mencoba hal-hal baru itu karena ruwet, misal terlalu banyak ini itu hal mendetail. Nah ini yang paling susah kayak gitu. Biasanya mereka pengennya praktis, yang dapat langsung, misal dapat belajar sekali langsung bisa dan lain sebagainya. Sedangkan kan mempelajari teknologi itu kan prosesnya panjang sekali kayak gitu. Bahkan di era sekarang semua hal, dari hal paling kecil pun sudah dilakukan dengan teknologi kayak gitu. Di profesi ataupun di bidang manapun kayak gitu. Di pendidikan pun sama seperti itu. Contoh yang dulunya pendaftaran itu belum bisa melalui sosial media ataupun melalui media online, kan sekarang bisa melalui sosial media kayak gitu. Yang dulunya mungkin teman-teman kalau ketika pengen sesuatu, pengen beli makan sesuatu dan lain sebagainya, teman-teman harus pergi sendiri. Sekarang kan nggak perlu repot-repot kayak gitu. Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin kayak gitu. Jangan sampai kita yang dimakan teknologi, tapi kita harus yang menguasai teknologi tersebut. Oke, benar sekali apa yang disampaikan Mas Givari ya. Ini berkaitan dengan teknologi, dengan AI. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait AI, tentunya jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi atau AI. Justru sebaliknya, kita yang harus menguasai teknologi atau AI tersebut. Kenapa? Banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan AI itu akan menggantikan pekerjaan kita. Namun sebaliknya, gunakanlah AI atau manfaatkanlah AI untuk kita, peluang kita untuk mencari pekerjaan. Oke, kita flashback Mas ke masa lalu. Ini berkaitan dengan pengalaman organisasi ya Mas. Menurut Mas, selama Mas berorganisasi, adakah pengalaman di dalam organisasi yang Mas terapkan di dunia kerja? Ataukah ada pengalaman yang bisa memberikan feedback ketika Mas mulai bekerja? Kalau terkait dengan pengalaman organisasi ya, hal yang membuat saya berkesan selama berorganisasi dan paling penting diterapkan di hal kerja adalah terkait dengan manajemen waktu. Ya gitu, mungkin teman-teman di organisasi kan juga diajarkan bagaimana cara manajemen waktu yang baik, bagaimana cara bikin rundown acara agar sesuai dengan jalannya acara tersebut seperti itu. Nah, ini yang paling mendasar ketika kita masuki dunia kerja. Di dunia kerja itu kan absen, kemudian jam pulang, jam masuknya itu kan sudah ditentukan kayak gitu. Nah, dari situlah
kita banyak belajar, terutama dari aku ya. Dari aku banyak belajar kayak gitu. Yang mungkin dulu di organisasi terkait dengan manajemen waktunya masih buruk, tapi ketika sudah kerja, mau nggak mau kita harus manajemen waktunya harus baik kayak gitu. Kalau enggak, ya nggak gajian kayak gitu. Betul. Dipotong gaji dan lain sebagainya, telat dan lain sebagainya. Bahkan hukumannya nggak main-main kayak gitu. Ada yang mungkin kena SP dan lain sebagainya. Sama ketika kita di organisasi, mungkin ketika kita nggak sesekali nggak ikut rapat kayak gitu, kemudian telat rapat dan lain sebagainya, biasanya kan ada SOP-nya tersendiri, ada sanksi, denda dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu teman-teman terapkan kayak gitu, terutama terkait dengan manajemen waktu, karena memang di dunia pekerjaan ini ya, selain daripada etika itu penting, tapi terkait dengan ketepatan waktu itu juga penting juga terlebih itu. Ini tuh kalau dari aku. Oke, tentunya banyak sekali hal-hal yang kita pelajari ketika kita sudah mengikuti masa-masa organisasi ya. Seperti yang sudah disampaikan Mas Givari, itu berkaitan dengan manajemen waktu. Bagaimana caranya kita bisa memanage waktu kita ketika nantinya akan mulai memasuki dunia kerja, seperti itu. Oke Mas, mungkin kita masuk ke pembuatan CV Mas. Ini kan nantinya akan terpakai ya ketika kita akan mulai masuk ke dunia kerja. Sekiranya ada nggak tips gak Mas buat kita itu mempersiapkan CV yang baik supaya bisa dilihat atau bisa menarik perhatian, seperti itu Mas? Oke. Kalau dari aku ya terkait dengan CV, karena kan mungkin ini sudut pandang gue aja ya sebagai kebetulan lulusan baru kayak gitu, bukan reviewer CV kayak gitu. Takutnya nanti berbeda pandangan dan lain sebagainya. Kalau dari aku terkait dengan CV, tentunya itu yang paling penting ketika kita membuat CV adalah dibuat seril mungkin kayak gitu. Jangan sampai kita mengada-ngada. Semisal Mas Rehan belum memiliki pengalaman di dunia, misal ini ya, retail seperti itu, ataupun dunia grosir dan lain sebagainya, atau perbankan kayak gitu. Kemudian menulis di CV-nya pernah mengikuti magang di salah satu PT di bidang tersebut, seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Tujuan awalnya mungkin bagus, biar CV itu menjadi menarik dan lain sebagainya, seperti itu. Karena memang banyak isinya ya, seperti itu. Betul. Kemudian banyak pengalamannya. Namun ini bisa menjadi blunder kayak gitu. Karena nantinya teman-teman ketika CV-nya itu sudah direview kan tentunya harus biasanya ada, kalau tahapan mencari kerja kan biasanya kita submit CV terlebih dahulu. Betul. Kemudian mengirimkan lamaran. Kemudian nanti ada interview atau bahkan psikotes terlebih dahulu baru interview kayak gitu. Biasanya setiap perusahaan berbeda-beda. Nah, ketika interview, ketika kita menyantumkan di CV kita itu tidak real, takutnya nanti ketika ditanya itu kita tidak bisa menjawab, seperti itu. Apa yang sudah kita pelajari di situ. Jadi yang pertama kalau dari saya, buatlah CV sereal mungkin, sesuai dengan pengalaman dari teman-teman yang teman-teman miliki aja kayak gitu. Kemudian yang kedua, coba bikin dengan kombinasi. Biasanya kalau anak-anak muda itu kan CV-nya pakai ATS yang menarik kayak gitu. Betul. Nah, coba pakai background, ini juga berpengaruh seperti itu. Background CV dan lain sebagainya. Penulisan harus rapi dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti kita berbicara terkait dengan isi, seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan kata-kata bakunya. Kemudian ada nanti untuk format CV dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling berpengaruh. Nah, kalau bisa CV itu dibuat sesimpel mungkin, semenarik mungkin, tapi padat dan juga jelas kayak gitu. Jadi nggak usah bertele-tele yang mungkin memakan beberapa lembar seperti itu dan lain sebagainya. Biasanya kan ada yang mungkin CV itu bisa, karena pengalamannya sudah banyak ya, sampai 2 lembar, 3 lembar kayak gitu. Nah, itu yang perlu diringkas lagi kayak gitu. Jadi CV ini kan ini ya, memperkenalkan diri secara tidak langsung lewat letter itu kayak gitu, lewat surat itu. Jadi kalau bisa buat CV itu sedetail mungkin, seperti itu, dan semenarik mungkin. Mungkin itu Mas Rian. Oke, itu dia teman-teman, itu berkaitan dengan CV ya, pembuatan CV. Jadi kalau bisa itu sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Givari, kita buat CV seril mungkin, apa yang sudah kita alami atau apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan inti. Ini berkaitan dengan kegagalan ketika dunia karir. Nah, bagaimana sih Mas cara kita mengatasi kegagalan tersebut, Mas? Oke. Kalau dari aku ya teman-teman ya, kalau berbicara terkait dengan kegagalan, tentunya udah cukup kayak gitu, cukup sering lah kayak gitu dari aku sendiri kayak gitu. Mungkin flashback juga. Dulu aku tahun 2020 ya, salah satu alumni dari SMA juga. SMA-nya Muhammadiyah juga kebetulan kayak gitu. Dulu pertama kali lulus itu
mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Ngejarnya pasti yang pengen kuliah ya. Itu kan biasanya PTN favorit kayak gitu, ataupun PTN yang sudah punya nama besar seperti itu. Nah, dari situ awal mula kegagalanku ketika SMA seperti itu. Ketika SMA mau masuk ke dunia ke jenjang yang lebih tinggi lah kayak gitu, S1. Total dulu ketika pendaftaran ini ya, aku tuh hampir beberapa kampus yang punya nama besar itu aku daftari kayak gitu, baik dari yang paling pertama SNSB ya, SPAN itu juga didaftarkan juga. Nah itu juga kebetulan belum rezeki seperti itu, ditolak dan lain sebagainya. Nah dari situ ternyata masih pertama tuh kena mental kayak gitu. Wah ternyata memang kalau kita nggak nyiapin diri secara serius ya pasti kita ditolak seperti itu. Tapi dari kegagalan tersebut itu jadi batu loncatan, jadi pembelajaran kayak gitu. Oh ternyata ketika kita pengen sesuatu apa yang kita inginkan, kita juga harus mengusahakannya secapek mungkin kayak gitu. Kalau bisa, kalau anak cowok kan kalau kita mau nangis sekalian kayak gitu. Yang penting kita tahu tujuan dari kita kayak gitu. Nah dari situ awal mula kegagalan kayak gitu, gagal kuliah dan sebagainya. Kemudian dapat rekomendasi dari teman buat tetap kuliah di kampus Muhammadiyah kayak gitu, di Unimus dan sebagainya. Nah, dari situ mulai tumbuh. Ternyata memang ketika kita gagal, kita masih punya wadah-wadah baru untuk berkembang kayak gitu. Yang hari ini tujuannya mungkin masih sama, cuma beda tempat, cuma beda nama aja kayak gitu. Tapi kan tujuan kita masih sama kayak gitu. Mungkin teman-teman kuliah misal ya, Mas Rehan dari jurusan akuntansi ya Mas ya. Nah, betul. Tujuan awal utama Mas Rehan kan selain untuk mendapatkan gelar S1, pasti kan ini hal yang paling umum, mungkin pengen mengangkat derajat dari orang tuanya masing-masing kayak gitu, pengen memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan kita belajar juga, nggak harus dari hal-hal yang paling kita inginkan di awal kayak gitu, tapi kita juga harus punya planning. Kalau dari prinsipku, aku menyiapkan diri aku untuk gagal kayak gitu. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang lain yang menyiapkan dirinya untuk sukses. Kenapa? Kalau kita sudah siap gagal, tentunya ketika kita sukses kita tidak akan kaget. Tapi kalau kita selalu bersiap-siap untuk sukses, belum tentu ketika kita gagal kita juga siap seperti itu. Optimis itu perlu, tapi realistis itu juga harus seperti itu. Nah, maka dari itu awal mula kegagalanku pertama kuliah. Nah, kemudian aku coba membangun diriku sendiri karena terkait dengan kegagalan tersebut di organisasi seperti itu. Yang dimana organisasi ini kan notabene tempat untuk berkembang, untuk belajar seperti itu. Belajar hal-hal yang tidak didapatkan selama kuliah seperti itu. Kalau kuliah kan matkul sudah ngelotok lah teman-teman dari semester 1 sampai semester 8 kayak gitu. Namun untuk organisasi kan nggak setiap orang bisa punya kesempatan untuk join di organisasi selama masa kuliahnya seperti itu. Nah, dari situ belajar banyak hal di organisasi, nemuin berbagai macam pengalaman juga, guru. Dalam artian guru itu para senior-senior yang mungkin sudah lama di organisasi kayak gitu ya. Nah, dari situ juga motivasi itu terbangun seperti itu. Jadi ketika kita punya satu tempat dan tempat itu nggak bisa jadi tempat kita buat berkembang, maka kita harus cari tempat yang lain. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku ketika kita gagal, kita jangan pernah merubah tujuan dari kita kayak gitu. Tapi rubahlah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut, prosesnya seperti itu. Misalnya seperti ini, Mas Rehan punya tujuan untuk setelah dari Semarang, Mas Rehan akan pindah ke Jakarta seperti itu. Nah, kebetulan ketika Mas Rehan dalam sebuah perjalanan di Jakarta itu, Mas Rehan pengen pakai kereta biar cepat seperti itu. Ternyata ada hal yang tidak diinginkan, semisal mohon maaf di jalur kereta ternyata terendam banjir seperti itu. Nah, tapi Mas Rehan punya tujuan nih, bagaimana caranya saya sampai Jakarta? Kan masih ada opsi yang lain. Betul. Bisa naik bus, bisa naik pesawat dan lain sebagainya. Tapi tujuan Mas Rehan kan tetap buat lanjut ke Jakarta itu tadi kayak gitu. Jadi ketika kita gagal, kita jangan pernah merubah tujuan dari kita, tapi kita rubah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Prosesnya untuk mencapai angka 100 kan nggak harus 50 kali 2 kayak gitu, betul, hasilnya betul. 100. Ada juga 50 mungkin di plus 2 kayak dalam artian 50 plus 50 atau mungkin bahkan dari angka 200 dikurangi 100 pun hasilnya 100 juga kayak gitu. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan itu prosesnya panjang kayak gitu, dan ketika kita gagal harapannya kita bisa bangkit lagi. Kalau aku pernah baca kuitas Jepang, kuitasnya lupa, tapi inti dari kuitas tersebut tuh gini, ketika kita gagal 7 kali maka kita harus bangkit 8 kali gitu. Yang artinya betul. Kegagalan itu harus lebih sedikit daripada
percobaan yang kita inginkan kayak gitu. Karena ketika kita gagalnya lebih banyak daripada kita mencoba, itu kan nggak mungkin bisa kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan kayak gitu. Jadi ketika kita gagal itu hal yang wajar kayak gitu. Jadikan kegagalan itu sebagai bentuk pembelajaran kita untuk jauh lebih baik ke depannya seperti itu. Ini tuh Mas Ren. Oke, itu dia teman-teman. Itu berkaitan dengan kegagalan ketika kita ingin memasuki dunia karir. Jadi kegagalan itu jangan dijadikan sebuah hal yang menyeramkan teman-teman. Justru itu dijadikan sebagai batu loncatan ketika nantinya teman-teman akan memulai hidup baru ataupun memulai di tempat kerja yang baru. Oke, Sobat Posakes, kita memasuki pertanyaan inti atau pertanyaan terakhir dari podcast kali ini, yaitu ada nggak sih Mas tips dari Mas sedikit atau ya untuk nantinya teman-teman ingin berkarir di dunia kerja, Mas? Oke. Kalau tips dari aku ya, yang pertama itu tentunya tadi ya, persiapkan skill teman-teman matang-matang kayak gitu. Baik itu soft skill maupun hard skill. Kemudian yang kedua, cari pengalaman sebanyak-banyaknya kayak gitu. Pengalaman itu kan cukup luas sekali, ada yang mungkin internship, kemudian kerja dan lain sebagainya. Kemudian cari relasi yang sebanyak-banyaknya juga. Tadi relasi yang dibangun itu adalah relasi yang berkelanjutan. Kayak gitu. Jangan cuma kita sekedar kenal dengan orang tersebut seperti itu. Nah, harapannya bisa ada komunikasi-komunikasi yang kita bangun di situ kayak gitu. Ataupun tadi ya berkelanjutan itu. Nah, kemudian yang keempat itu tetap optimis kayak gitu. Kapanpun, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kita harus tetap optimis seperti itu. Gak boleh ada kata menyerah dalam situ. Ketika kita sudah punya pemikiran untuk menyerah, tentunya ini yang akan susah kayak gitu. Tadi ya berkaitan dengan mental juga kayak gitu. Jadi terlalu tanamkan jiwa-jiwa optimis dalam diri teman-teman kayak gitu. Biar nantinya aura-aura positif itu selalu datang untuk kita sendiri kayak gitu. Misal yang dulunya mungkin susah untuk bangun pagi, coba kita menyambut setelah kita lulus ataupun bahkan sebelum lulus ya, diusahakan mulai dari sekarang kita bangun pagi kayak gitu. Karena semakin cepat kita bangun, maka semakin banyak juga peluang yang akan kita capai kayak gitu. Betul. Kemudian ketika kita melihat peluang, jangan pernah berpikir terlalu lama kayak gitu. Ketika kita lihat peluang dan peluang itu menjanjikan, maka ambil kayak gitu. Masalah nanti keterima atau enggaknya itu urusan nomor berapa. Tapi ketika kita mengambil peluang juga, kita harus menyiapkannya matang-matang seperti itu dengan skill-skill yang harus kita punya kayak gitu. Nah, terus perbanyak, terutama ini ya, kalau berhubungan dengan agama itu perbanyak berdoa seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika teman-teman sudah punya segalanya tapi lupa kayak gitu. Nah, ini yang paling penting juga. Urusannya dengan dunia dan akhirat kayak gitu. Sebaik apapun kita mengejar dunia, sekeras apapun kita mengejar dunia, kan tetap titik temunya ataupun titik berhentinya itu kan pasti akhirat seperti itu kayak gitu. Tetap kalau dalam dunia itu kan selama apapun kita hidup, terus sebagaimanapun kita hidup dan sekaya apapun kita hidup, tetap garis finishnya adalah kematian kayak gitu. Nah, maka dari itu sebelum teman-teman mengalami hal yang seperti itu, jadilah orang-orang yang mungkin dalam keadaan yang baik kayak gitu. Harus itu kayak gitu. Setidaknya kalau kita memang nggak bisa jadi orang yang baik, kita harus bisa jadi orang yang jauh lebih baik kayak gitu. Jadi dalam setiap tahunnya itu harus berprogres dan lain sebagainya. Jadi kalau dari aku sih untuk tipsnya, terutama untuk diri sendiri ya, itu perbaiki dari pola hidup terlebih dahulu kayak gitu. Tadi ya, perbanyak bangun pagi, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Kemudian tiap ada peluang kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan dengan skill-skill yang harus kita miliki seperti itu. Dan yang ketiga, selalu tanamkan jiwa optimisme dalam diri teman-teman kayak gitu. Mungkin kalau dari aku seperti itu sih kayak gitu. Dan jangan pernah menyepelekan sesuatu itu meskipun teman-teman sudah kuasai kayak gitu. Jadi namanya kehidupan itu nggak boleh berhenti belajar kayak gitu. Karena kan hidup itu kan terus setiap tahunnya harus ada pelajaran-pelajaran baru yang kita bangun seperti itu. Mungkin itu kalau dari aku, Mas Ren. Oke, itu dia teman-teman tips sedikit dari narasumber kita. Tadi berkaitan dengan pengembangan soft skill, kemudian memperluas jaringan, dan juga mengatur pola hidup ya. Dan pada akhirnya finish kita semua itu berkaitan dengan religiositas. Jadi jangan terus-terusan berfokus pada dunia, namun juga kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Karena pada intinya, pada akhirnya garis finish kita adalah akhirat.
Mas, sebelum saya tutup, adakah sedikit closing statement dari Mas Kifari untuk mengakhiri episode kali ini? Oke, kalau dari aku terkait dengan closing statement, mungkin nggak ada ya Mas ya, karena memang yang bisa menutup dari apa yang teman-teman sudah pikirkan, apa yang teman-teman sudah ingin lakukan adalah dari teman-teman sendiri kayak gitu. Kalau dari saya nggak bisa menutup, dan dalam artian seperti ini, yang bisa memulai dan yang bisa mengakhiri perjalanan dari teman-teman adalah bagaimana ketika teman-teman bisa mau dan terus untuk belajar ke depannya seperti itu. Jadi closing statement dari saya, teman-teman nggak boleh berhenti belajar kayak gitu, karena memang hidup itu nggak akan pernah berhenti buat mengajarkan. Mungkin itu kalau dari saya Mas Renat. Oke, menarik sekali teman-teman. Itu dia podcast pada episode kali ini, pembahasan mengenai dunia kerja dan juga dunia karir. Oke, saya izin mengutip kata-kata dari Mas Kifari. Apabila kita gagal untuk mencapai tujuan kita, jangan rubah tujuan ya teman-teman, tapi rubah proses ataupun metode kita mencapai tujuan. Menarik sekali podcast kita pada hari ini. Harapannya teman-teman nanti bisa menonton episode-episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang menarik dan juga dengan bekal atau materi atau topik pembahasan yang juga gak kalah menarik lainnya. Saya akhiri teman-teman pada podcast hari ini. Nun wal kolami wa mayasturun billahi bisabitul haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.